Praise the Lord, puji nama Tuhan Yesus yang hidup. Jumpa dengan kami, saya Pastor Viego Sopleli di dalam Connected in Jesus. Kali ini saya bersama dengan adik-adik saya. Boleh kita sapa dulu jemaat Tuhan, saudara kita yang ada di rumah. Shalom, shalom everyone. Semangat selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan Connected in Jesus, kita mau menyembah Dia. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang adalah tempat perlindungan bagi saudara dan saya. Namanya Tuhan Yesus. Mari menyembah Dia karena kita mengasihi Dia. Kita mau bersyukur karena hari ini saudara dan saya ada. Itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan yang saudara sembah dan saya adalah Tuhan yang omnipresence. Tuhan yang maha hadir. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada di sini. Tuhan juga ada di rumah saudara. Tuhan melawat saudara dan Tuhan memberkati saudara. Thank you Jesus. Penyembahan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Bawa kami ke gunung-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya perlindungan kami. Dalam pergumulan kami Tuhan. Kami panggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Oh. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring that is hope and that is freedom. I speak Jesus. Your name is power, amen. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is Tuhan, itu tempat perlindungan yang kuat. Nama yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, panggil nama Yesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Amen. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Satu nama yang manis, satu nama yang indah bagi kami. Nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, bahkan Raja di atas segala raja, King of King. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat pelarian kami Tuhan. Dalam kesesakan kami berseru memanggil nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan dalam nama-Mu ada pertolongan, ada jawaban yang terbaik. Nama Yesus, nama yang dahsyat. Berapa banyak percaya nama Yesus, nama yang hebat, nama yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara di rumah boleh angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Your name is power, your name is healing. Amen. Your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Nama yang kuat, nama yang dahsyat, penyembuh kami, ya Jehovah Rafa. Everybody sing your name. Your name is power. Amen. Your name is healing. Your name is life. Break every storm, shine through the shadows, burn like disembah Yesus Tuhan, kami bersyukur.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dengan apa harus kami balas Tuhan? Kami hanya bisa mengangkat tangan kami Tuhan. Dan hati kami terangkat kepada Tuhan. Biarlah di sepanjang nafas hidup kami terus menceritakan, mewartakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin Lord. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntun kami Tuhan, tuntunku lewati api. Amin. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin Lord. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan, katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Berapa banyak percaya hidup ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Boleh angkat kedua tangan, nyanyikan di hadapan Tuhan. Angkat suara penyembahan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan kebaikan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus.
Selamat berjumpa kembali dalam Connected in Jesus bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat. Di minggu pertama di awal tahun baru ini, tahun 2026 ini, setiap hari kita harus kuat bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap hari sepanjang tahun ini kita harus melangkah, kita harus kuat bersama Yesus. Kita harus siap selalu bersama Yesus setiap hari. Amin. Selalu siap bersama Yesus setiap hari. Kita harus siap menghadapi peperangan dengan roh-roh jahat, peperangan dengan iblis. Kita harus siap dimanapun Tuhan utus dan Tuhan kehendaki untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Kita harus siap untuk dilukai, dihianati, disakiti. Dan kita harus siap memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada untuk jadi garam dan terang dunia. Haleluya, puji Tuhan. Guys, mari ketik di kolom chat. Guys, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, malam hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu, penyertaan-Mu. Malam hari ini, kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Nasihati kami, tegur kami, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, kuatkan yang lemah, hibur yang letih lesu, sembuhkan yang sakit malam hari ini. Pakai firman hamba-Mu ini, biarlah roh-Mu yang berbicara melalui firman hamba-Mu ini. Karena hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Kemudian hamba-Mu di kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Malam hari ini jemaat online siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di tahun yang baru ini, di minggu pertama tahun 2026 ini, tentunya kita mempunyai resolusi-resolusi, tujuan-tujuan hidup kita sepanjang tahun 2026 ini. Jangan sampai tahun 2026 ini kita hanya memakai tujuan-tujuan kita yang gagal di tahun 2025, kita pakai lagi tahun yang ini, dan ganti tahun hanya berubah angka, tapi tujuan kita sama tiap tahun, tidak ada perubahan. Mari malam hari ini kita harus upgrade your cycle dan upgrade your life. Tema khotbah saya itu upgrade your cycle dan upgrade your life. Mari sama-sama kita baca Amsal 13 ayat 20. Sama-sama kita baca Amsal 13 ayat 20. Mari sama-sama kita baca Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kitab Amsal ini, konteks historis dari kitab Amsal ini, Amsal 13 ayat 20, adalah kumpulan hikmat praktis dalam kitab Amsal ini. Penulis Amsal memahami prinsip sosiologi jauh sebelum ilmu modern ada saat ini. Lingkungan menentukan kualitas hidup kita. Karakter manusia tidak terbentuk di ruang hampa, melainkan satu proses, mengalami suatu proses penyerapan dari orang-orang di sekitar kita. Pengaruh lingkungan yang menyebabkan kita jadi pribadi-pribadi berkarakter seperti apa ke depannya, pengaruh lingkungan kita. Bayi yang lahir ini, pertama kali dia lahir, dia memiliki pikiran yang polos. Tidak ada apa-apa dalam pikirannya, masih kosong. Tapi lingkunganlah yang bentuk karakter kita, dari kita, keluarga kita, sekolah kita, kampus kita, pekerjaan kita, di komunitas kita. Itulah yang bentuk karakter-karakter pikiran-pikiran kita. Akhirnya dunia mendistraksi pikiran kita dengan berbagai macam-macam persoalan. Nah, malam hari ini prinsipnya jelas. Circle terdekat adalah gembalamu yang sedang beri makan jiwamu. Jika mereka baik, jika mereka bijak, jiwamu kenyang. Tapi jika mereka bebal atau toksit, jiwa engkau sudah diberikan racun yang akan buat hidupmu malang. Prinsip di sini jelas. Kamu adalah rata-rata dari orang-orang yang paling dekat dengan kita atau dengan kamu. Pergaulan bukan hanya kecocokan soal sosial, tapi pergaulan adalah pertukaran nilai.
Kita tidak bisa berharap hidup upgrade, naik level, tetapi inner circle kita mengembalakan harimu justru selalu menarikmu ke bawah atau downgrade. Anak muda sekarang, khususnya yang baru lulus ataupun baru kerja, transisi pertemanan itu berat. Biasanya kita dulu di kampus punya geng yang solid, sekarang terpisah. Masuk kantor baru ketemu rekan kerja yang suka gosip, akhirnya mengajak kompromi kita dengan gosip-gosip atau dengan integritas kita ajak kompromi. Kita merasa kesepian, akhirnya kita asal pilih teman, yang penting hati kita tidak kosong. Itu yang terjadi. Akibatnya banyak anak muda memiliki visi hidupnya mati pelan-pelan karena salah pergaulan. Mereka jadi sinis, malas atau ikut-ikutan gaya hidup boros demi diterima lingkungannya. Ada kutipan yang terkenal yang saya bacakan malam hari ini. Kutipan yang terkenal itu, show me your friends and I'll show you your future. Tunjukkan siapa temanmu, aku akan tunjukkan masa depan. Jika teman-teman terdekatmu selalu berbicara gosip, memfitnah, iri hati, keluhan, belanja, kemungkinan besar 5 tahun ke depan kamu akan jadi penggosip, boros, dan suka mengeluh. Jika temanmu bicara soal firman Tuhan, soal pertumbuhan, soal investasi, 5 tahun lagi kamu akan berkembang pesat. Kamu akan makin sungguh-sungguh melekat dengan Yesus. Banyak yang kita punya resolusi, ide atau ingin sukses, tapi kita masih nongkrong dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang malas, orang-orang yang boros. Itu berarti kita ingin lari maraton, tetapi kita mengikatkan batu di kaki kita. Seperti itulah. Hari ini kita bicara jujur soal circle kita, pertemanan kita. Siapa yang harus dipertahankan, siapa yang harus dibuang atau dilepaskan, dan bagaimana membangun komunitas yang sehat. Poin utama firman Tuhan khotbah saya itu prinsip membangun circle pertemanan. Bagaimana caranya melakukan upgrade pada komunitas kita di tahun 2026 ini. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kata pergaulan dalam bahasa Yunani adalah homilia, yang berarti asosiasi atau percakapan atau kebersamaan yang intim. Paulus memperingatkan kita untuk jangan naif, jangan sesat. Seiman apapun kamu, sekuat apapun kamu, karakter kamu, kalau kamu terus-menerus berendam di kolam lumpur, kolam yang kotor, kamu pasti kotor. Mari malam hari ini kenali tanda-tanda teman yang toksik. Teman toksik seperti vampir energi. Habis ketemu dia, kita merasa malas, lelah, atau berdosa. Jika ada teman yang selalu mengajakmu menjauh dari Tuhan atau meremehkan impianmu, itu tanda awas. Tetapkan batasan dalam circle pertemananmu. Mengasihi semua orang itu perintah, tapi berteman dekat itu pilihan. Amin. Yesus mengasihi ribuan orang, tapi hanya membiarkan 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, masuk ke area paling private-nya Yesus. Kamu tidak berdosa jika kamu membatasi akses orang toksik ke hatimu. Kamu makin mau hidup secara kudus. Kamu mau hidup secara benar. Jauhi teman-temanmu yang toksik. Poin yang kedua, cari teman yang menajamkan, bukan untuk menyenangkan. Cari teman yang untuk menajamkan, bukan untuk menyenangkan. Kita baca Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagaimana besi menajamkan besi? Lewat gesekan tentunya, lewat panas, lewat percikan api. Ada proses yang tidak nyaman. Besi menajamkan besi. Teman yang baik juga bukan yes man, yes boss, atau yang selalu setuju denganmu. Tetapi teman yang baik adalah teman yang berani menegurmu di saat engkau salah, berani menantangmu saat engkau malas, dan yang mendorongmu keluar dari zona nyaman, berikan engkau semangat, motivasi. Jika semua temanmu selalu memuji-muji engkau, yes boss, yes man, mungkin kamu sedang tidak bertumbuh. Kamu butuh sparring partner yang membuatmu makin tajam. Jika engkau bergaul dengan pemabuk, perokok, pezina, pencuri, pasti engkau akan terpengaruh dengan energi-energi negatif mereka.
Mari bergaulah teman-teman yang sepadan, yang seiman, yang buat engkau kekuatan, semangat, gairah, motivasi yang kuat untuk engkau melangkah maju. Cari mentor atau kakak rohani kita. Di dunia kerja cari orang yang sudah lebih sukses. Minta bantuan, nasihat kepada mereka. Belajar dari mereka. Jadilah gelas yang kosong. Belajar ilmu tambah. Tiap hari baca firman, baca buku. Timba pengalaman-pengalaman orang sukses. Komunitas pertumbuhanmu. Bergabunglah dengan komsel-komsel atau komunitas yang positif. Hobi apapun, bergaul dengan orang-orang yang positif. Cari lingkungan di mana normalnya adalah bertumbuh, bukan rebahan. Haleluya. Poin yang ketiga, yang terakhir, jadilah teman yang membawa nilai. Be the upgrade. Jadilah teman yang membawa nilai. Mari kita buka Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jangan cuma menuntut ingin punya teman yang hebat, tapi tanyakan, apakah aku teman yang layak untuk orang hebat? Sekali lagi, jangan cuma ingin menuntut teman yang hebat, tapi tanyakan, apakah aku teman yang layak untuk orang hebat? Hukum tabur tuai berlaku dalam relasi kita. Kalau kamu ingin menarik orang-orang positif dalam kehidupanmu, dalam pergaulanmu, visionermu, rohanimu, kamu harus menjadi orang seperti itu dulu. Engkau harus rohani juga, engkau harus visioner, engkau harus orang yang positif. Engkau akan menarik energi positif dari orang-orang yang positif. Upgrade diri kita sendiri secara otomatis akan mengupgrade circle kita, akan mengupgrade circle pertemanan kita. Burung sejenis akan terbang bersama. Tidak mungkin burung terbang dengan kupu-kupu atau dengan hewan melata, tapi burung terbang dengan burung sejenis. Raja Wali dengan Raja Wali. Jadilah pendengar. Di dunia yang bising ini, orang yang mau mendengar dengan tulus adalah permata. Jadilah pemberi semangat dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang kalau datang ke tongkrongan atau pergaulanmu, suasana jadi positif. Jangan bawa sampah emosi kita. Jadilah orang yang bersih, menajamkan besi buat orang lain, buat sesama. Guys, malam hari ini, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak membawamu kepada tujuan yang benar. Tahun ini lakukan evaluasi. Tahun ini, 2026 ini, lakukan evaluasi. Siapa gembala pergaulanmu? Apakah circle membuat makin cintamu pada Tuhan atau makin jauh? Sekali lagi saya katakan, di awal tahun ini, sepanjang tahun ini, lakukan evaluasi hidupmu. Siapakah gembala pergaulanmu? Positifkah atau negatif? Apakah circlemu, pertemananmu membuatmu makin cinta pada Tuhan atau makin jauh pada Tuhan? Beranilah untuk upgrade malam hari ini, upgrade diri kita sepanjang tahun ini. Mungkin awalnya akan tersepi atau kamu memangkas relasi yang tidak sehat, meninggalkan teman-teman yang toksik. Tapi percayalah, Tuhan akan mengirimkan sahabat-sahabat yang terbaik yang mendukung visimu dan berjalan bersamamu menuju kekekalan, menuju kebenaran, menuju hal-hal yang positif. Ingatlah, upgrade your circle, upgrade your life. Upgrade diri kita, upgrade pergaulan kita, pertemanan kita. Tentunya pertemanan yang memiliki energi-energi positif, pertemanan yang memiliki nilai-nilai kekristenan di situ. Bahwa kita makin sungguh-sungguh melekat dengan Yesus. Teruslah bergaul dengan orang-orang seperti itu, yang takut akan Tuhan, yang menjauhi dosa-dosa. Sekali lagi saya katakan, sama-sama kita percaya, kita harus malam hari ini bergaul dengan orang bijak, kita akan menjadi bijak. Tapi bergaul dengan orang yang bebal, kita menjadi malang. Mari putuskan relasimu, pertemananmu dengan orang-orang yang positif, yang memuliakan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Guys, sama-sama kita percaya, saya percaya, guys, adik-adik, sahabat-sahabatku, kita upgrade diri kita, upgrade circle pertemananmu untuk makin engkau memiliki resolusi di tahun ini, engkau makin baik, engkau positif, engkau makin rajin, makin semangat melayani, makin semangat bekerja, makin semangat berusaha, makin mengasihi keluargamu, mengasihi orang tua, mengasihi pasangan suami istri,
mengasihi anak-anak-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan sosial kami dan pergaulan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang tahun 2026 ini. Kami sadar bahwa kami mudah terbawa arus. Ampuni kami jika selama ini kami kompromi dengan kehidupan dunia ini. Hari ini kami minta hikmat-Mu untuk memilah relasi kami, relasi yang positif. Beri kami keberanian untuk meninggalkan atau menerapkan balasan terhadap pengaruh buruk. Kirimkanlah kepada kami masing-masing sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang Engkau berkenan, sahabat-sahabat yang takut akan-Mu Tuhan Yesus, yang bisa menajamkan sesama kami untuk kami makin sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan Yesus, sungguh-sungguh takut akan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami juga sahabat yang baik, yang dapat membawa dampak positif bagi orang lain. Bila melalui pergaulan kami, nama-Mu dimuliakan. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian Connected in Jesus pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada besok malam di waktu yang sama, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Connected in Jesus Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saatnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona.